gimana nih kabarnya? Pasti luar biasa dong buat Tuhan, pasti harus tetap semangat buat Tuhan. Walaupun ibadah kita online, tapi sukacita kita nggak boleh padam buat Tuhan. Oke sahabat TKTF? Nah sahabat TKTF, Kak Tari mau ngasih beberapa pengumuman, yaitu pengumuman yang pertama, ibadah TKTF online akan dimulai seperti biasa di hari Minggu pukul 9.30 pagi di YouTube channel TKTF Lite. Pengumuman yang kedua, untuk persembahan adik-adik bisa diberikan secara tunai maupun melalui aplikasi GoPay. Sahabat-sahabat TKTF yang ada di rumah, pernah gak kalian iri sama apa yang teman kalian punya? Pernah gak? Misalkan nih ya, teman kalian punya HP baru, kalian langsung iri, kalian langsung pengen punya HP itu. Atau enggak, teman-teman kalian punya mainan baru, kalian juga langsung iri, jadi pengen punya mainan itu juga. Atau kalian mengingini hal yang sama seperti teman kalian yang punya. Nah, adik-adik, kalau kalian mengingini hal yang sama dengan cara yang tidak baik, dengan mencuri atau sebagainya, itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Sama nih adik-adik, sama seperti cerita firman Tuhan minggu ini. Ada satu tokoh yang sangat punya segalanya, sangat kaya raya, tapi dia mengingini kebun anggur milik orang lain. Adik-adik, penasaran gak siapa sih sebenarnya tokoh tersebut? Nah, kalau penasaran adik-adik jangan lupa untuk saksikan terus ibadah minggu ini dari awal sampai akhir, biar kalian tahu siapa sih sebenarnya tokoh minggu ini. Oke? Yuk, kakak undang kalian untuk bangkit berdiri. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Selamat pagi sahabat TKTF. Apa kabar hari ini Kakak Meje? Luar biasa. Sahabat-sahabat TKTF di rumah apa kabarnya? Luar biasa. Wow, semangat banget ya hari ini. Yes. Walaupun masih di rumah aja, ibadahnya online, tapi kita harus tetap semangat. Dan jangan lupa menaati prokes. Betul. Oke. Sekarang ini kita langsung aja masuk dalam pujian, tapi sebelum masuk kita akan masuk dalam doa yang dipimpin oleh Kakak Juan. Yeay, mari adik-adik sama-sama kita satukan hati kita lipat tangan, kita mau berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bapak sebentar kami akan memuji dan meninggikan nama-Mu. Biar kami boleh memberikan yang terbaik dengan sukacita, dengan semangat yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik dimanapun adik-adik berada, kita mau bangkit berdiri, kita mau semangat, kita mau memuji nama Tuhan, kita bilang Tuhan yang terhebat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang
aja sampai capek Sama. saking semangatnya memuji Tuhan. Oke adik-adik, kita mau masuk dalam firman Tuhan, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan hati, dengan respon hati yang benar. Yes, terima kasih Tuhan. Biar Tuhan yang selidiki setiap hati kami Tuhan. Terus kami mau berjuang Tuhan, sampai akhirnya kami mau terus mentaati firman-Mu. Sahabat TKTF, kita sama-sama mau katakan, selidiki hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita mau sungguh-sungguh lagi, Tuhan selidiki aku. Oh, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan sama-sama, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku mau berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bersyukur, berterima kasih Tuhan buat setiap anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Makasih Tuhan kalau sampai hari ini kami masih boleh ada di tempat ini. Kami boleh sama-sama menyaksikan ibadah TKTF, kami masih boleh beribadah, diberikan kesehatan. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Tuhan,
Kami mau Tuhan sampai akhir hidup kami mau berjuang, kami mau terus berjuang mentaati firman Tuhan. Biar Tuhan yang selidiki hati kami, biar Tuhan yang dapati ketika di akhir hidup kami, Tuhan dapati kami masih tetap setia mengikuti Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati Kakak Juan yang akan menyampaikan firman-Mu, biar Tuhan yang urapi, biar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya merupakan perkataan dari Tuhan saja. Biar firman Tuhan boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah yang manis untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Daftar keinginan. Yang pertama, ingin naik balon udara di Kapadokia, Turki. Wah, seru tuh kayaknya. Kamu bawa dia ke Kapadokia. It's my dream, not her. My dream, Mas. Yang kedua, ingin berenang dengan hiu paus di Maldives. Seru banget. Terus, oh ya. Ingin punya iPhone 13 Pro Max. Introducing iPhone 13 Pro. It's ready for Yang keempat apa ya? Ingin keliling seluruh kota di Indonesia. Wah banyak sekali ya list di daftar keinginan aku. Kira-kira keinginan sebanyak ini kira-kira kapan ya bisa tercapai ya? Ada sahabat TKTF. Hai sahabat TKTF, kembali lagi bersama Kak Irina di sini. Sahabat, apakah kalian mempunyai daftar keinginan seperti yang tadi Kak Irina buat? Wah, tentunya setiap kita pasti memiliki banyak keinginan ya. Tapi nih sahabat, kalian harus hati-hati dengan keinginan kalian. Terutama nih, kalau keinginan kalian itu didasari oleh rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup. Itu akan membawa kalian kepada dosa. Keinginan itu seperti balon yang ditiup. Kita coba ya sahabat, segala keinginan kita akan kita masukkan ke dalam balon ini. Kak Irina, aku sedang pingin beli boneka nih. Kita tiup ya. Nah, tapi itu aja ternyata tidak cukup. Terkadang bila keinginan satu yang sudah terpenuhi, kita menginginkan keinginan yang lainnya. Kak Irina, tapi aku juga pengen beli jepit. Tadi aku lihat temanku pakai jepit yang cantik banget. Kita tiup lagi ya. Lalu kemudian kita mulai memikirkan hal yang lebih besar lagi. Kak Irina, aku pengen deh punya sepeda. Kita tiup lagi ya. Nah, setelah kita punya sepeda, kita melihat teman kita memakai sepatu roda. Wah, akhirnya kita tidak jadi puas deh. Kita mengingini sepeda roda seperti teman kita miliki. Lalu kita tiup lagi. Lalu kemudian kita lihat teman kita mempunyai HP. Aku punya sih Kak Irina HP, tapi teman aku itu HP-nya keluaran terbaru. Jadi aku mau beli lagi, gak apa-apa, aku mau punya 2 HP. Wah, tiba-tiba berubah jadi serakah. Kita tiup lagi ya. Nah sahabat, apa yang terjadi ketika keinginan itu makin lama makin besar, makin besar, makin besar, sama seperti balon ini? Kira-kira apa yang terjadi ya? Betul sekali sahabat, lama-lama balon ini pecah.
Maka dari itu sahabat, keinginan kita itu bila didasari dengan rasa tidak puas, selalu merasa tidak cukup, itu akan menggiring kita kepada dosa yang lebih dalam. Membuat kita menjadi tidak bisa mengucap syukur. Membuat kita selalu iri dengan apa yang orang lain miliki. Membuat kita menjadi serakah, ingin memiliki lebih banyak lagi. Membuat kita ketika kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, kita ingin mengambil milik orang lain. Wah, itu sangat tidak baik ya sahabat. Nah, hari ini Kak Irina juga mau sharing firman Tuhan tentang seseorang yang sudah kaya raya, tapi dia tidak pernah merasa puas. Dia selalu ingin lebih banyak dan lebih banyak lagi, sampai akhirnya ia bahkan mengingini milik orang lain dan mengambil, merampas milik orang lain. Wah, siapa ya kira-kira? Yuk kita lihat cuplikan video yang satu ini. Suatu hari, Raja Ahab sedang berjalan-jalan dan ia melihat keluar istananya. Ia melihat kebun anggur yang ada di samping istananya. Hai Nabot. Iya Raja, senang sekali Raja datang berkunjung. Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu. Supaya kujadikan kebun sayur. Sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau, jikalau engkau mau, aku akan membayar dengan uang. Maaf Raja, ini adalah warisan dari nenek moyangku. Maaf, saya tidak bisa memberikannya kepada Raja. Wah sahabat, kenapa tuh dengan muka orang itu? Mukanya terlihat kesal. Bibirnya cemberut. Mukanya juga mengkerut, kisut kayak kerupuk. Kenapa ya dia kesal? Dia kesal karena dia menginginkan sesuatu. Ia ingin membeli sesuatu. Tapi keinginannya itu tidak dapat terpenuhi. Dia adalah Raja Ahab. Dia ingin membeli kebun anggurnya Nabot. Tapi Nabot tidak mau menjualnya karena kebun anggur itu merupakan tanah warisan dari nenek moyangnya. Hal itulah yang membuat Raja Ahab menjadi sangat kesal. Kisah firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 25. Mau tahu kisah kelanjutannya? Begini ceritanya. Raja Ahab kemudian berjalan menuju kasurnya, menelungkupkan mukanya dengan sangat kesal. Tidak lama kemudian, Ratu Isabel datang menghampiri Raja Ahab. Apa sebabnya engkau kesal sehingga engkau tidak makan sayangku? Raja Ahab pun bercerita kepada Isabel dan percakapannya dengan Nabot. Dan Isabel pun menenangkan Raja Ahab. Tenang saja rajaku, engkau adalah raja, engkau berkuasa atas seluruh Israel. Semua yang engkau ingini pasti bisa engkau dapatkan. Aku punya ide. Wah, lalu Ratu Isabel pun menulis surat dan dia tersenyum dengan licik. Ia menulis surat atas nama Ahab, memateraikannya dengan materai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Ia berbohong dengan mengatakan bahwa Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Dia berbohong agar Nabot dihukum mati. Wah, kemudian Nabot dibawa keluar kota dan dia dilempari batu sampai mati. Kemudian Ratu Isabel pun datang kepada Ahab. Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot itu karena ia sudah mati. Wah, Ahab pun langsung pergi dan datang ke kebun anggur dengan bahagia. Tetapi sahabat, Tuhan ternyata sangat marah dengan kejahatan yang dilakukan Ahab dan Isabel.
Lalu datanglah Nabi Elia kepadanya dan menyampaikan pesan Tuhan kepadanya. Engkau telah membunuh serta merampas juga. Allah akan mendatangkan malapetaka kepada keluargamu. Dan ternyata apa yang dinubuatkan Nabi Elia itu tergenapi di akhir cerita Raja Ahab dan keluarganya. Sahabat, setelah mendengar cerita tadi, apa sih kesalahan Raja Ahab? Kesalahannya adalah dimulai dari keinginannya itu yang didasari dengan rasa yang tidak puas, merasa selalu tidak cukup. Padahal Raja Ahab itu sangat kaya raya. Dia memiliki banyak hal. Akan tetapi dia tetap saja masih mengingini kebun anggurnya Nabot. Padahal nih sahabat, Raja Ahab itu juga pasti sudah memiliki banyak kebun. Tetapi itu tidak pernah cukup. Dia ingin mengambil apa yang jadi miliknya Nabot. Dan setelah ia tidak mendapatkan apa yang dia mau, bagaimana dia berespon? Dia marah, dia kesal, dia hanya tidur-tiduran dan merengek tidak mau makan. Di sini ada tidak sahabat TKTF yang ketika keinginannya tidak terkabulkan, lalu kemudian bertindak seperti Ahab. Hanya mau tidur-tiduran, maunya marah-marah, maunya merengek, lalu merajuk tidak mau makan. Ayo, ada? Tentu saja tidak ada ya sahabat TKTF, semuanya anak-anak yang hebat. Nah, lalu kemudian dosa Ahab menjadi lebih besar lagi. Ya, dibantu oleh istrinya Ratu Isabel yang merencanakan kejahatan. Dia menfitnah Nabot. Dia menyatakan kebohongan bahwa Nabot sudah mengutuki Allah dan juga raja, sehingga mengakibatkan Nabot pun dilempari batu dan sampai mati. Setelah itu dirampaslah, diambilnyalah milik Nabot. Wah, dari sini kita bisa melihat ya sahabat, bahwa keinginan kita itu bisa melahirkan dosa apabila di hati kita selalu merasa tidak cukup, selalu merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hari ini yuk kita belajar agar kita tidak bersikap iri hati dan juga serakah, apalagi mengambil miliknya orang lain. Bagaimana caranya ya? Yang pertama, kita harus hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan itu mungkin dia pernah loh berpikir ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain. Akan tetapi bila orang tersebut hidup takut akan Tuhan, ia pasti cepat sadar. Ia sadar kalau yang dilakukannya adalah dosa, maka ia cepat-cepat bertobat dan ia cepat-cepat mengaku dosa dan tidak melakukannya lagi. Orang yang takut akan Tuhan juga memiliki Roh Kudus dalam hatinya yang mengingatkannya, yang menegurnya sehingga ia tidak melakukan dosa lebih dalam lagi. Nah, yang kedua, mari kita memiliki sikap hati yang benar dengan cara bersyukur dan percaya. Bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bersyukur akan papa dan mama yang sudah merawat kita. Bersyukur akan latar belakang kita, bersyukur akan harta yang kita miliki, bersyukur akan adik kakak yang kita miliki, bersyukur akan kesehatan yang kita miliki hari ini. Dan juga kita harus bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain juga. Jadi kita jangan iri hati, jangan juga mengingini milik orang lain. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan segala yang kita butuhkan. Ingat ya, yang kita butuhkan, bukan yang kita ingini. Maka dari itu sahabat, yuk mulai hari ini
kita punya sikap hati yang benar. Kita mulai melatih diri kita untuk selalu merasa cukup dan merasa puas dengan apa yang kita miliki. Dan jangan lupa kita harus selalu mengucap syukur dan juga percaya kepada Tuhan. Dan mulai hari ini jangan lagi iri hati, jangan lagi mengingini milik orang lain. Sekian firman Tuhan hari ini sahabat. Mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami telah belajar Tuhan tentang arti mengucap syukur, tentang arti percaya kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami banyak sekali keinginan-keinginan yang membuat kami jatuh ke dalam dosa. Ampuni kami Tuhan kalau kami sudah iri hati kepada teman kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami sudah pernah mengingini milik orang lain. Ampuni kami Tuhan. Mulai hari ini Tuhan kami mau belajar untuk merasa cukup. Mulai hari ini Tuhan kami mau belajar untuk merasa puas Tuhan. Mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan hidup kami terus hidup takut akan Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami terus boleh percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Engkau akan terus memberikan yang terbaik untuk hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang saatnya kita ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita hari ini untuk kelas kecil diambil dari Roma 13 ayat 13e yang berbunyi, jangan iri hati. Mudah ya, sekali lagi ya, Roma 13 ayat 13e, jangan iri hati. Untuk kelas besar ayat hafalannya diambil dari Keluaran 20 ayat 17 yang bunyinya, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sekali lagi ya, Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, sahabat TKTF, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kakak Irina. Sahabat-sahabat TKTF, tadi kita sudah mendengarkan tentang seorang raja yang tamak, serakah, dan selalu tidak pernah bersyukur dengan apa yang dia miliki. Nah, sahabat-sahabat TKTF, yang kita harus pelajari dari firman tersebut adalah memiliki hidup yang takut akan Tuhan dan memiliki sikap hati yang mau bersyukur dan percaya bahwa Tuhan sanggup berikan berkat untuk kehidupan kita semua. Oke adik-adik, sampai sini ibadah kita minggu ini. Sampai bertemu di minggu berikutnya. Bye-bye adik-adik, God bless you.